Nah, oke, teman-teman, kali saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia ya. Fokus kali ini saya akan membahas yang mengenai line up timnas versus Jepang. Kalau dilihat memang ya, saat ini timnas Indonesia sedang di fase terbaik lah. Mengapa saya bilang fase terbaik? Karena melawan Jepang ini sepertinya mental para pemain ini sama sekali tidak terpengaruh ya. Entah itu banyak yang mengatakan bahwa ini pasti kalah mental ya, karena memang timnas Indonesia banyak dihuni oleh pemain yang non pengalaman ya, minim sekali pengalaman. Tapi sepertinya itu tidak berlaku bagi para pemain yang saat ini berlaga ya di Liga Eropa. Dan juga kita sudah memiliki banyak pemain grade A yang menurut saya ini bisa menjadi ancaman bagi Jepang. Saya akan membahas tentang mengenai line up timnas Indonesia versus Jepang, dan menurut saya ya ini bisa dikatakan 90% lah line up yang akan diturunkan. Dan sekedar informasi ya, timnas besok akan menggunakan jersey merah ya, dan kapten jelas akan dipegang oleh Bang Jai. Nah, oke, kita langsung saja bahas ya line up timnas Indonesia. Sebelum saya lanjut ya, ini spesial promo Timnas Day ya. Ini ada parfum ya yang sangat premium, yang kemarin itu beli satu gratis satu ya. Nah, gratis satu sekarang ya, karena spesial timnas beli satu gratisnya ini 1, 2, 3, 4. Jadi 4 botol ini ya kalian bisa dapatkan khusus untuk hari ini saja. Yang mau langsung kalian cek, klik di pojok kiri bawah ya untuk ambil promo. Beli saja satu, nanti dikirim 4 khusus untuk hari ini. Kita langsung saja masuk ya, tentu untuk di posisi kiper. Nah, kiper ini jelas ya, Martin Paes akan menjadi andalan bagi timnas Indonesia. Karena memang dirinya ya sama ini bersama klub, dan juga dia selalu dominan ya ketika bersama timnas Indonesia, apalagi melawan tim-tim besar, Arab Saudi dan juga Australia ya, yang notabene adalah negara yang sangat kuat ya. Dia selalu menjadi man of the match ya, dan ini bisa dikatakan bahwa Martin Paes sangat siap. Di sela-sela wawancara, Martin Paes juga mengungkapkan bahwa dia sangat siap ya, sekelas Messi dia hadapi ya tanpa ada keraguan ya, apalagi melawan Jepang. Jadi dirinya sangat siap sekali. Jelas itu Martin Paes nanti akan posisi jadi kiper. Nah, kemudian di sini ada sosok Jay Ejaz. Nah, Jay Ejaz menurut saya dengan penampilan sangat bagus ya bersama Venezia, kemudian di timnas juga konsisten. Apalagi dia juga sudah menjadi kapten, jelas akan menjadi starter dan menempati posisi back tengah. Nah, kemudian di sini teman-teman. Nah, kalau dilihat Rido ini sepertinya akan digeser ya. Digeser sebelah kiri ya. Karena memang kalau saya lihat ya, memang posisi dari Hilgers ya tidak ada, itu membuat Rido menurut saya tetap dimainkan ya. Dilihat memang Rido ini sangat bagus ya bersama Persija ya, dan juga bersama timnas, permainan juga konsisten. Nah, menurut saya kalau dilihat antara Rido dan juga Patinama ya, untuk saat ini menurut saya Rido jelas akan menjadi pilihan utama. Oke, kemudian selanjutnya untuk di posisi bek kanan. Nah, ini menurut saya dengan tidak adanya Max Hilger ya karena cedera, Kevin Dick jelas ya akan tampil all out, dan Sintayong juga sudah mengatakan bahwa Kevin Dick akan menjadi starter. Oke, nah kemudian ini mungkin yang menjadi perdebatan ya. Mungkin banyak yang setuju Justin mungkin turun duluan ataupun Nathan Cho ya. Tapi kalau saya lihat ya, memang Jordi Amat ini dia menang pengalaman. Dengan pengalaman yang sudah dimiliki Jordi di Liga Spanyol, bahkan dia menjadi kapten di Rayo Vallecano ya, dan juga Espanyol ya, kemudian juga di Swansea, kemudian terakhir Casio Pen ya, klub dari Shane Patinama. Artinya kalau dilihat saat ini ya, Jordi Amat tetap akan menjadi prioritas. Nah, ini menurut saya menjadi poin plus ya bagi sosok Jordi untuk selalu tampil. Nah, oke, kemudian selanjutnya ya, ini jelas ada sosok Verndong. Nah, posisinya jelas ini menurut saya tidak akan tergantikan. Arhan saat ini minim sekali menit bermain bersama Suwon FC. Sedangkan ya di sisi lain seperti Yakob ya ataupun Yance, itu juga belum tentu dia akan jadi pemain starting, karena kalau dilihat chemistry ya Verndong dan juga beberapa pemain itu sudah dapat ya. Oke, kemudian selanjutnya ini teman-teman, ada sosok Sandy Walsh ya. Sebenarnya kalau dilihat dari sini bisa juga Sintayong tidak memainkan Sandy Walsh ya. Bisa juga menurunkan Yakob ya di posisi tersebut ya. Karena Yakob lebih memiliki daya jelajah dan juga sprint ya, kecepatan.
Tapi kalau dilihat Sintayong ketika melawan negara-negara kuat seperti Jepang, ya, dia ingin mengatur bagaimana lini tengah ini semakin kuat, dan Sandy Walsh ini bisa membantu di situ. Karena dia selain bisa naik turun, dia juga bisa mengisi sisi-sisi atau ini tonton ya, bagaimana posisi yang sangat kosong. Nah, ini Sandy Walsh bagusnya. Oke, kemudian selanjutnya untuk sosok Tom Haye jelas ya, sebagai gelandang serang. Menurut saya Tom Haye tidak perlu diragukan lagi, karena kita tidak memiliki ya bagaimana pemain yang memang bisa mengimbangi antara lini belakang dan juga lini depan. Dan Tom Haye ini adalah the professor ya, dia sangat bisa sekali mengontrol ritme ya, kemudian ketika counter attack ya, Tom Haye ini sangat cocok. Apalagi kalau dilihat Jepang ini bukan negara yang, kalau dilihat ya permainan seperti Australia ataupun seperti Arab Saudi yang kemudian pelan-pelan kemudian merusuk ke dalam kemudian mencetak gol, tidak, tetapi dia lebih sabar, santai, tetapi ketika sudah mendapatkan peluang ya, bahkan satu saja peluang itu bisa shot on target. Nah, dengan adanya Tom Haye ini menurut saya bisa mengacak-acak ya di lini tengah dari Jepang nantinya. Oke, kemudian selanjutnya ini bisa menjadi kesempatan. Mengapa saya bilang ini bisa menjadi kesempatan? Karena Eliano butuh pembuktian, Eliano butuh kesempatan, dan menurut saya ini harus dijawab ketika dirinya memang diletakkan sebagai starter nanti saat melawan Jepang. Dan menurut saya kan sendirinya untuk menjadi starter itu ada. Karena kalau dilihat Witan saat ini kurang begitu prima ya bersama klub. Kemudian ditambah lagi kalau di sisi tersebut diisi oleh Marcel pun juga kurang menit bermain bersama Oxford United. Jadi menurut saya ini tetap ya Eliano bisa diharapkan diberikan kesempatan. Ini untuk sosok Eliano. Oke, kemudian selanjutnya jelas ini El Klemer ya, tapi Klemernya itu luar biasa ya. Di dua pertandingan ini tonton ya, Brisbane Roar dirinya juga selalu dimainkan, artinya ini tidak ada masalah sama sekali bagi Rafael Struijk untuk menjadi striker yang sangat diandalkan, dan dia pun mengatakan bahwa dia sangat pede melawan Jepang ini. Oke, kemudian selanjutnya jelas ya, Ragnar ini menurut saya posisinya tetap tergantikan ya, apalagi ketika di timnas Indonesia ya, ketika dia membela timnas Indonesia, bahkan semenjak membela timnas Indonesia ya, penampilannya itu bukan semakin turun tapi malah semakin meningkat. Terbukti ketika di area divisi ya, dia paceklik gol ya, tetapi ketika di timnas Indonesia dia selalu berkontribusi ya dalam gol ya, temannya ataupun dia sendiri yang mencetak gol ya ketika saat melawan Bahrain, dan juga ya bersama klub ya, sangat luar biasa. Ragnar di dua laga pertandingan ya selalu menjadi starter dan satu mencetak gol ketika melawan KF Mechelen. Ini bisa menjadi modal bagus bagi Ragnar untuk selalu tampil maksimal ya saat melawan Jepang nanti. Nah, kurang lebih formasinya seperti ini tonton. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan formasi seperti ini? Apakah kalian yakin timnas Indonesia mampu untuk bisa mengalahkan Jepang? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.